Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya serta keluarganya dan orang-orang yang meniti di jalannya. Semoga tercurah rahmat dan kasih sayang kepadanya hingga akhir kiamat kelak. Siswa-siswi SMP kelas 7, 8, dan 9 SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dimanapun kalian berada, di siang hari ini kembali lagi kita kajian pekanan hadis arba'in, yaitu hadis yang ke-21, hadis yang menceritakan tentang keimanan kita dan juga cara istiqamah. Sebelumnya Ustadz akan bacakan dulu hadisnya. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Adapun mengenai hal-hal yang penting silahkan dicatat. Semoga ada manfaatnya kelak. Bacakan. Hadisnya adalah An Abi Amri, dari Abi Amr, sebagaimana yang dijelaskan di pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Kalau nama orang Arab didahului abun atau ummu Amr atau Abi Amr, itu disebut dengan kunyah, ya, kunyah. Waqila, dan ada yang mengatakan namanya adalah Abi Amrota, bukan Abi Amr tapi Abi Amrota. Itu kunyah beliau. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sufyan bin Abdullah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan atau dari daerah Thaif. Thaif adalah kota yang terletak dekat dengan kota Makkahul Mukarramah, di mana hawanya di sana sangat dingin. Di sanalah Sufyan bin Abdullah berasal. Beliau adalah seorang periwayat hadis Rasulullah SAW yang berjumlah 5 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Sufyan bin Abdullah juga adalah merupakan orang-orang yang mempunyai power, ya. Beliau tatkala di pemerintahan Sayyidina Umar, beliau menjabat sekelas bupati di kota Thaif. Dan juga beliau adalah orang-orang yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Abdullah, karena para ulama tidak menyebutkan kapan beliau wafat, ya. Itulah sekelumit tentang sirah atau biografi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada para sahabat, hendaklah kita mengatakan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Itulah ciri atau tanda-tanda orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada para sahabat, maka radhiyallahu anhu, jangan mencacinya, ya. Kalau mencacinya, maka jangan sampai kita bergabung di sana, ya. Qala, beliau berkata, Sufyan bin Abdullah, qultu, aku berkata, lagi kata Sufyan bin Abdullah,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Beliau menjumpai Nabi dan mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakanlah kepadaku di dalam syariat Islam. Fil Islam maksudnya adalah di dalam syariat Islam. Katakanlah kepadaku atau nasihatilah aku tentang syariat Islam. Qawlan, yaitu sebuah perkataan, sebuah nasihat. La as'alu anhu ahadan ghairaka, yang mana aku tidak akan bertanya kepada orang selain sampian, wahai Rasul, wahai Rasulullah. Di sini menyatakan bahwasanya para sahabat terdahulu sangat-sangat begitu sungguh-sungguh terhadap nasihat, apalagi nasihat Rasulullah SAW, apalagi yang berhubungan tentang agama. Ya, salah satunya adalah di sini sahabat Sufyan bin Abdullah. Beliau sangat-sangat ingin mengetahui, menggali dalam tentang syariat Islam dan ingin minta petuah dari Rasulullah SAW. Apa petuah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Salah satunya adalah qala, beliau berkata, yaitu Rasulullah SAW menjawab tentang pertanyaan yang diajukan daripada sahabatnya, yaitu qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim, aku beriman dengan Allah kemudian istiqomahlah. Hanya 3 kalimat, namun 3 kalimat ini syarat akan makna. Disinilah terwujudnya mukjizat Rasulullah SAW, yaitu jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim ialah kata-katanya yang ringkas namun padat atau syarat akan makna. Itulah jawami'ul kalim. Jadi hanya Rasulullah SAW lah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu. Hanya Rasulullah SAW yang diberikan jawami'ul kalim. Jadi jawami'ul kalim tadi, Ustaz ulangi lagi, merupakan mukjizat Rasulullah SAW, yaitu kata-katanya sedikit, ringkas, namun syarat akan makna. Itulah jawami'ul kalim. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tatkala seseorang sudah terpatri di dalam hatinya, sudah tertanam di dalam hatinya sebuah keimanan dengan Allah, maka dia akan menjalani hidup ini dengan ketentraman, dengan ketenangan, karena ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu arti iman? Iman adalah sebuah ikrar, sebuah pengakuan, sebuah kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Iman kita terkadang naik, terkadang turun. Kita bisa merasakannya. Kalau iman kita lagi naik dan naik, kita sangat kuat dan sangat mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala iman kita sudah menurun, nah itu berpotensi kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketika sudah mengetahui apa itu arti iman adalah sebuah pengikraran, sebuah pengakuan yang ada di dalam lubuk hati bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengikrarkannya dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah. Nah, itulah nasihat Rasulullah kepada para sahabatnya, iman. Rasulullah SAW menanamkan kepada para sahabatnya iman. Nah, semoga iman kita terus bertambah, keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah suatu pekerjaan yang mana kita terus menerus pekerjaannya, artinya continue.
kita terus menerus untuk mengerjakannya. Jadi nasihat Rasulullah SAW tadi ada dua. Iman berkenaan dengan hati, istiqomah berkenaan dengan perkara yang zahir, perkara yang bisa dilihat dengan kasat mata kita. Nah, itulah kemuliaan Rasulullah SAW yang diberikan kepada Rasulullah. Ya. Jadi tak hanya kita beriman kepada Allah, namun juga kita harus istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam berbuat kebajikan. Nah, itulah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah terpatri di dalam hatinya iman, kemudian dia istiqamah dalam keimanan tersebut, jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu datang ketika sakaratul maut. Ya. Seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian keluh kesah, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut ketika sakaratul maut. Karena apa? Karena dia sudah beriman dan dia sudah istiqamah dalam imanan itu tersebut, maka ganjarannya malaikat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat turun kepadanya untuk mengabarkan jangan takut dan jangan bersedih, karena janji bagi mereka yang beriman dan istiqamah, maka sesungguhnya surga ada di depannya. Mudah-mudahan iman kita bertambah dan juga kita istiqamah. Nah, kiat-kiat istiqamah. Apa kiat-kiat kita untuk istiqamah? Ya, istiqamah artinya pekerjaan yang harus terus yang kita lakukan dalam keadaan taat, dalam kebajikan ya. Istiqamah, kiat-kiat kita adalah yang pertama adalah bergaul dengan orang yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang lain, orang yang bergaul dengan orang yang baik itu seperti dia itu bergaul dengan orang yang berjualan minyak harum. Ya. Orang yang berjual minyak harum meskipun kita tidak membelinya, namun ada kena di sana ya. Kita ikut juga harum. Berbeda dengan kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Ya. Kalau kita sudah bergaul dengan orang yang baik, maka keimanan kita akan tumbuh. Yang kedua adalah senantiasa hadir di majelis ilmu. Ananda siswa SMP Citra Madinatul Ilmi, hendaklah kalian hadir di majelis ilmu untuk menambahkan atau menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kiat-kiat untuk kita istiqamah adalah selalu berdoa. Apa itu doanya? Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita jangan melenceng, jangan kanan kiri ya. Ya, semoga hati kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa itu sangat baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan berikanlah kami suatu kasih sayang dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Ya, mudah-mudahan pengajian kita atau kajian pekanan kita menyambung hadis yang arba'in yang ke-21 ini tentang keimanan dan juga istiqamah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, apalagi keimanan kita bertambah dan juga kita selalu istiqamah dalam mengerjakan kebajikan, dalam menumbuhkan keimanan kita, kebajikan kita di dalam
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu pengajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.